Apakah AI mampu menggantikan keseluruhan peran manusia? Peran sebagai guru, peran sebagai orang tua, sales, customer service? Menurut saya, itu bisa. Lalu, apakah itu akan disebut kemerdekaan artificial intelligence itu sendiri? Dan bagaimana bangsa Indonesia akan menanggapinya? Itulah diskusi yang saya akan coba rangkai di dalam esai ini. Selamat menonton. Ya, saya tidak tahu apa masa depan. Tapi mungkin dari segelintir orang yang ada di dunia ini yang bisa mengontrol AI, apakah kita atau mereka justru lebih memilih efisiensi dibandingkan human genuinity? Apa yang akan kalian pikirkan ketika saya membicarakan tentang seorang guru? Apa yang kalian pikirkan? Joget-joget kah? Atau lebih noble? Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa guru adalah pahlawan tanpa jasa. Gajinya segitu saja. Tapi kadang ada beberapa mutiara di sana yang bisa membuat saya, seorang siswa, mendapatkan persepsi yang lebih akan dunia ini. Ya, kalau yang joget-joget juga. Saja, kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Nih, Bo. Statue, setelan cuek malu. Aduh. Buang semua perspektif. Epoke. Untuk memahami sebuah fenomena, kita perlu menanggalkan semua persepsi, asumsi, dan pengetahuan yang kita miliki sebelumnya, agar fenomena itu bisa diterima apa adanya tanpa gangguan dari penilaian atau prasangka yang kita bawa. Edmund Husserl. Untuk mendapatkan pendalaman lebih lanjut dari inspirasi saya, kalian boleh nonton AI in Context, sebuah channel YouTube yang menginspirasi saya untuk membuat esai ini. Itu saja. Bisa akses di sebelah sini kayaknya. Pertama, di sebuah institusi pendidikan bernama Alpha School, sebuah revolusi dalam cara belajar sedang berlangsung. Di sini, konsep ruang kelas tradisional ditata ulang. Guru tidak lagi berdiri di depan kelas, melainkan berperan sebagai pemandu, dan para siswa menjalani hari belajar akademis, mereka hanya dalam 2 jam. Namun, dalam waktu yang singkat itu, mereka diklaim belajar 2 kali lebih cepat. Kedua, 20 siswa GCSE akan menjadi bagian dari inisiatif perintis ini, di mana kurikulum mereka yang mencakup mata pelajaran inti seperti sains, matematika, dan bahasa Inggris akan sepenuhnya diajarkan oleh sistem AI. GCSE adalah singkatan dari General Certificate of Secondary Education. Ini adalah kualifikasi akademis atau ijazah yang diperoleh siswa di jenjang pendidikan menengah di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Ketiga, pastor AI. Di sebuah gereja di kota Freudenstadt, Bavaria, Jerman, sebuah eksperimen yang belum pernah terjadi sebelumnya berlangsung. Lebih dari 300 jemaat berkumpul untuk kebaktian yang dipimpin, bukan oleh seorang pendeta, melainkan oleh kecerdasan buatan. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap berkurangnya jumlah pendeta di gereja-gereja Jerman. Pertanyaan selanjutnya, kapan Indonesia? Ada pemikiran yang lucu yang diciptakan oleh orang Indonesia sendiri, yaitu ketika ada suatu teknologi yang sudah ada dan sudah diimplementasikan di dunia luar, misalnya Barat dan juga Cina dan kawan-kawannya, di Indonesia justru pasti butuh waktu yang lebih. Paling tinggal tungguin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, mungkin teknologinya baru sampai sekarang. Itu adalah suatu persepsi yang lucu bagi saya. Dan apakah itu
suatu kecacatan logika, dan hal-hal yang justru harusnya sebenarnya dipikirkan dan ditanggulangi. Untuk implementasi AI ini sendiri, apakah pemerintah akan siap untuk beradaptasi? Atau justru adaptasinya salah kaprah dan malah disalahkan juga? Bingung ya kalau saya di posisi sebagai pemerintah. Tapi di sisi lain, apakah kita akan membiarkan diri untuk tertinggal? Tentu saja tidak. Apakah jika suatu saat suatu problema ini muncul, justru malah dikorupsi gitu, atau malah dibiarkan? Satu hal yang saya ingin katakan ya, tolong kritik saya ya. Saya bukan orang yang ngeh banget dengan politik. Jurusan saya juga informatika, dan tidak punya kompetensi untuk membicarakan hal-hal demikian. Ya, informatika ngapain mikirin gini juga sih. Tapi dilihat dari kelihatannya saja, tinggi kemungkinan untuk adopsi AI di Indonesia sangat marak dan tidak diregulasi. Apalagi mereka sepertinya tidak memikirkan impact kepada, misalnya dulu iklan-iklan yang sudah di-generate menggunakan AI lalu diproduksi dan tidak menggunakan tenaga kerja Indonesia. Itu adalah suatu keanehan yang mungkin bertentangan dengan beberapa orang pikirkan. Itu unik saja sih yang saya pikirkan. Concern saya adalah hubungan atau genuinity yang dibuat oleh manusia-manusia ketika sudah di-replace dengan AI, apakah itu akan tetap sama atau justru manusia akan lebih terisolasi dan tidak sesuai makna definisi makhluk sosial? Kalau itu yang terjadi, apa yang mungkin terjadi ketika kita melihat society secara general? Apakah manusia selalu mengedepankan egonya sendiri? Apakah komunikasi itu tidak relevan lagi? Saya nggak pernah tahu. Bisa dilihat di sini tren-trennya, ya curhat udah ke AI, diajarin sama AI, terus nanya tuh ke AI. Kalau gitu fungsinya ngobrol sama orang lain tuh apa? Tapi saya berharap kita tidak jalan ke arah yang sana dan mampu meregulasi hal-hal yang berhubungan dengan AI dan tentunya kemerdekaan artificial intelligence. Sungguhkah menarik bagaimana masyarakat mendorong generasi muda untuk ikut serta dalam dunia mahasiswa atau perguruan tinggi yang bahkan menurut data tidak menjamin pekerjaan. Saya ingin kalian berperspektif. Apa yang orang tua kalian inginkan ketika melihat suatu universitas atau institut ketika melanjutkan pendidikan? Rasio pekerjaan ketika lulus, tingkat akreditasi jurusan, atau profil lulusan universitas tersebut. Semua itu valid dengan persepsi untuk meningkatkan SDM kita. Tapi SDM kita, apakah pernah berpikir apa artinya SDM yang tinggi? Kalau tujuan dari perguruan tinggi adalah memproduksi spesialis yang mudah diajarkan dan fleksibel secara moral, ya selamat. Mereka sukses menurunkan bakat ini, yaitu herd mentality dan adaptasi. Secara singkat, apakah kuliah secara efisien mengedukasi siswa-siswinya berdasarkan karir path yang mereka sudah
tetapkan gitu dari SMA, atau hanya mengatakan oh di kuliah gak boleh gini karena nanti Tuhan marah ya, oh nanti kalian ditangkap ya, gitu aja sih. Tapi ya namanya juga cari tahu ya, percayai dengan realita yang dibuat mereka sendiri. Gua ngidep kanker bumi datar. Ya udah.